Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan kemudian ditambahkan oleh Pak Menko mengenai kondisi ekonomi dan hubungannya dengan rancangan APBN 2025 yang merupakan APBN transisi di mana dipersiapkan oleh pemerintah saat ini untuk pemerintahan terpilih mulai Oktober 2024. Dan ini tentu kita terus berkoordinasi dan berkomunikasi serta terus menjaga sinkronisasi dari rancangan APBN 2025 sehingga bisa menampung semaksimal mungkin tadi disampaikan seluruh program prioritas yang temanya berkelanjutan, akselerasi, dan penguatan. Saya akan menyampaikan sedikit lebih detail dari Pak Menko tadi, dari postur dan rancangan APBN 2025 berdasarkan proses politik yang tadi juga disampaikan oleh Ketua DPR, di mana kita sudah menyampaikan KEM PPKF, Kebijakan Ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang sudah dibahas semenjak bulan Maret hingga bulan Juni, dan kemudian juga pembahasan internal di Kabinet. Pertama ada dua, yaitu kondisi ekonomi seperti biasa yang akan mempengaruhi dan oleh karena itu juga akan menentukan desain dari APBN itu sendiri dan bagaimana kinerja dari APBN yang kadang menjadi shock absorber, counter cyclical atau peredam shock maupun sebagai counter cyclical atau siklus dari perekonomian untuk bisa terus menjaga masyarakat dan perekonomian kita sehingga di tengah berbagai ketidakpastian, guncangan, Indonesia tetap bisa berjalan maju untuk mengejar cita-cita Indonesia emas. Kita mulai dengan dinamika perekonomian dan kinerja dari fiskal kita. Kalau kita lihat, dan ini disampaikan dalam pidato tadi pagi dan oleh Pak Menko lagi, bahwa global environment itu masih sangat tidak pasti. Meskipun kita mungkin sudah melihat ada suatu pola yang berulang, repeated pola ya, yaitu mengenai tensi politik secara global, yaitu eskalasi antara blok di Amerika Serikat, Eropa dengan blok RRT, Rusia, dan bahkan sudah flare atau sudah pecah menjadi perang seperti di Ukraina. Kemudian di Timur Tengah juga terjadi. Dan kemudian yang terjadi juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden, terjadinya perang dagang. Jadi tidak hanya perang militer, perang dagang. Kenaikan dari apa yang menggunakan instrumen tarif atau non-tarif untuk membendung perdagangan antar negara. Ini yang kemudian menciptakan kerentanan terhadap global value chain atau rantai pasok global. Di sisi lain, dengan adanya berbagai kerentanan tadi memicu apa yang disebut krisis pangan dan energi sehingga inflasi melonjak tinggi di negara maju dan itu kemudian menimbulkan respons dalam bentuk suku bunga yang meningkat tinggi. Meskipun sudah ada harapan akan turun, tapi suku bunga yang tinggi itu terjadi semenjak tahun 2022 hingga 2024 ini. Kombinasi tensi global, disruption supply chains, high inflation dan high interest rate yang menggerus daya beli dan menurunkan minat investasi, pertumbuhan ekonomi dunia melemah. Hanya tinggal di 3,1%. Kalau kita bandingkan untuk dekade sebelumnya bisa tumbuh di atas 4, sekarang hanya di 3,1. Dan dalam situasi yang penuh ketidakpastian, disruption itu kemudian menimbulkan volatilitas di pasar keuangan. Ini nilai tukar, arus modal, maupun yield dari surat berharga, maupun nilai dari surat-surat berharga. Bisa bergerak overnight, itu secara sangat tiba-tiba, dan itu yang terjadi seperti yang di Jepang pada minggu lalu. Di sisi lain kita berhadapan dengan faktor fundamental yang berubah. Perubahan iklim, teknologi,
digital dan artificial intelligence maupun demografi. Itu 3 structural issue yang pasti akan men-shape atau membentuk dan mempengaruhi perekonomian global dan nasional. Nah, dalam environment yang seperti itu, kalau kita lihat bagaimana perekonomian Indonesia dibandingkan dunia, kita lihat dari 3 saja. Growth, investment, dan ekspor barang. Growth Indonesia yang merah constantly selalu above. Waktu semuanya tertekuk atau bertekuk lutut terhadap COVID-19, Indonesia rebound dan kita bisa tumbuh tadi di 5%. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Pak Menko. Sementara dunia masih struggle dengan recovery. Mereka masih banyak yang masih recover atau mengalami apa yang disebut scarring effect atau efek luka yang dalam. Investment kita juga relatif selalu tumbuh di atas rata-rata dunia. Ini menunjukkan bahwa destination investment di Indonesia cukup atraktif dan harus terus ditingkatkan. Tidak berarti bahwa tidak ada homework, banyak yang masih harus diselesaikan. Dan ekspor kita juga relatif mengikuti growth dari ekspor dari barang dan jasa dunia. Kadang-kadang bahkan kita bisa tinggi pada saat kita memiliki posisi geostrategis seperti punya komoditi seperti nikel dan lain-lain. Nah, inilah performance, berarti ini tidak datang dengan sendirinya. Ini adalah bagian dari hasil berbagai kebijakan termasuk kebijakan fiskal. Dan oleh karena itu, fiscal policy APBN memerankan peranan yang penting untuk menjaga kinerja ekonomi dan melindungi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia konstan di atas 5% sesudah terutama COVID atau bahkan before COVID, itu despite begitu banyaknya apa yang terjadi di dalam gejolak dunia. Karena kita memiliki domestic demand, consumption rumah tangga yang akan terus dijaga dari sisi daya beli, 53% menjelaskan GDP kita, consumption pemerintah 7%, investment itu hampir 30% dan ekspor 21 minus import 18,9. Dalam environment dunia yang melemah, kita harus make sure fokus bahwa domestic demand kita, consumption, investment, dan to some extent even export yang cenderung melemah, tetap kita bisa push menggunakan berbagai instrumen. Oleh karena itu nanti policy mengenai consumption rumah tangga seperti daya beli, inflasi terkendali, employment creation, itu menjadi penting. Belanja pemerintah dan policy pemerintah ditujukan kepada hal tersebut. Termasuk dalam hal itu nanti adalah berbagai kebijakan-kebijakan di bidang bansos, kesehatan maupun dari pendidikan. Untuk peningkatan investasi, infrastruktur yang selama ini sudah dibangun dan itu meningkatkan konektivitas dan meningkatkan mobilitas sehingga menciptakan tadi lower cost dan juga perbaikan dari sisi logistik distribusi. Selain juga menciptakan attractiveness terhadap investasi baru. Investasi tidak selalu dari luar tapi juga dari dalam, di mana kesempatan berusaha muncul. Dan kita menggunakan insentif fiskal secara selektif. Kalau ada sektor tertentu seperti otomotif, electric vehicle mau di-push, atau sektor perumahan yang kita menganggap bahwa itu adalah perlu untuk ditingkatkan, kita bisa menggunakan instrumen fiskal termasuk tax insentif di dalam rangka menciptakan stimulasi. Selain instrumen fiskal seperti belanja subsidi. Jadi kombinasi bisa dalam bentuk belanja subsidi atau dari sisi taxation. Untuk ekspor kita akan terus dukung melalui hilirisasi dan itu memposisikan Indonesia di dalam tren dunia dan membuat Indonesia di dalam strategic value change global dan itu menguntungkan posisi Indonesia. Tentu masih banyak homework mengenai hilirisasi ini termasuk produk pada level hilir seperti chips dan elektronik yang lain. Dan yang terakhir, transformasi ekonomi Indonesia sendiri, yaitu apakah itu di dalam energi, hilirisasi industri maupun hilirisasi dari sektor pertanian. Itulah yang mungkin menjadi strategi growth kita dan bagaimana APBN fiscal tools akan membantu dan mendukung strategi tersebut.
Pertama mengenai consumption rumah tangga yang terjaga. Ini karena inflasi terkendali dan Indonesia seperti saya sudah sering sampaikan menggunakan approach tidak hanya dari sisi monetary approach, tapi fiscal dan bahkan approach secara birokratis administratif itu sangat penting untuk mengadres inflasi yang bukan berasal dari agregat demand. Jadi seperti Mendagri dan kami mengumumkan pemerintah daerah melalui tim pengendali inflasi daerah, Pak Menko tim pengendali inflasi nasional. Itu semuanya memberikan kontribusi terhadap stabilitas harga pada tingkat yang kemudian menciptakan inflasi rendah. Dan itu membantu daya beli. Pada saat krisis pangan terjadi, krisis energi global terjadi, Indonesia relatifly punya inflasi yang rendah. Dan itu menguntungkan sehingga kalau kita lihat growth dari consumption kita bisa terjaga mendekati 5%. Dan itu mendukung growth kita di 5%. Another example untuk meningkatkan konsumsi adalah employment atau kesempatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Selama periode 2015-2024, 21,3 tenaga kerja tercipta dan untuk periode 2022-2024 sendiri separuhnya itu berarti terjadi akselerasi job creation. Rata-rata per tahun berarti adalah 2,1 juta. Untuk periode 15-2024 kalau untuk 3 tahun terakhir bahkan akselerasi dalam penciptaan pertambahan tenaga kerja baru yaitu 3,7. Ini menimbulkan tadi unemployment-nya menjadi menurun dari 6,26 meningkat karena terjadinya COVID semua ekonomi berhenti dan sekarang sudah di bawah 5% yaitu 4,82. Selain consumption tadi dijaga dengan inflasi dan job creation, kita juga memberikan perlindungan sosial kepada kelompok tidak hanya yang rentan, miskin, tapi juga bahkan kelompok kelas menengah. Teman-teman wartawan barangkali membayangkan bahwa kalau dari APBN hanya bansos, PKH, sembako, kemudian Kartu Indonesia Pintar, PBI yang dari tempatnya Kementerian Kesehatan untuk masyarakat agar mendapatkan akses jasa kesehatan. Namun itu bansos itu yang kuning dan memang lebih banyak dinikmati untuk kelompok ini yang paling miskin itu adalah desil 1, 2, 3, 4. Meskipun kita lihat untuk bansos sembako juga dinikmati sampai desil 10. Kemudian tapi APBN juga memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. Subsidi dalam bentuk barang, yaitu artificially membuat harga menjadi lebih rendah. Harga-harga untuk BBM, listrik, LPG. Dan kalau kita lihat yang biru muda itu adalah subsidi kompensasi memproteksi daya beli masyarakat hingga seluruh desil. Artinya semua masyarakat enggak yang miskin, yang menengah dan kaya semuanya menikmati subsidi tersebut. Memang menjadi persoalan masalah sasaran. Ada lagi satu instrumen fiskal lain yang barangkali tidak familiar tapi sebetulnya penting yaitu bahwa PPN yang dibebaskan. Jadi banyak masyarakat menganggap bahwa semua barang jasa itu kena PPN. Tapi sebetulnya di dalam Undang-Undang HPP sangat menjelaskan. Barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, transportasi itu tidak kena PPN. Jadi kalau membayangkan PPN kemarin 10 ke 11 dan di Undang-Undang HPP akan menjadi 12, itu barang-barang itu tidak terkena PPN. Jadi itu memproteksi dan kalau kita lihat yang biru tua di atas ini, mereka dinikmati bahkan lebih pada kelompok kelas menengah, bahkan sampai ke atas dalam hal ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa APBN menjaga daya beli masyarakat agar consumption itu tetap terjaga stabil tadi melalui daya beli, inflasi rendah, melalui job creation sehingga employment bertambah tadi dengan 21,3 juta selama 10 tahun terakhir dan 11,1 3 tahun terakhir. Plus kita memberikan bantalan melalui APBN dengan 3 moda, yaitu modal mengenai bansos dari subsidi maupun dari PPN yang
diberikan pembebasan. Tingkat kemiskinan menurun dengan berbagai intervensi polisi pemerintah, termasuk kemiskinan ekstrim. Nanti mungkin Pak Harso akan menyampaikan. Dan ini merupakan salah satu bahwa pertumbuhan kita inklusif berkualitas. More, kita ingin tidak hanya sekedar level pertumbuhan, tapi kelompok yang paling rentan miskin bisa kemudian ikut menikmati. Transfer ke daerah yang selama ini juga sudah diberikan jumlahnya makin meningkat, itu kita lihat mampu mengurangi juga ketimpangan. Karena kalau sosialnya itu makin tidak timpang, akan menimbulkan juga yang disebut tadi modal sosial yang Pak Menko sampaikan. Dan kita lihat kontribusi dari transfer ke daerah di dalam mengurangi ketimpangan antara daerah yang tertinggal dengan daerah yang relatif maju itu terlihat dengan tail index, yaitu yang orange sebelah kiri, itu makin menurun. Ini sesuatu yang positif. Bahkan kalau kita lihat dana desa yang sudah diberikan sejak 2018, kita lihat di sebelah kanan, mayoritas desa itu adalah desa tertinggal, yaitu yang orange. Kita lihat dalam kurun waktu 2018 hingga 2024, desa tertinggal menurun tajam, yaitu dari dari di atas 27.000, sekarang sekitar 5.000. Sementara yang biru tua naik ke atas itu adalah desa yang mandiri. Desa mandiri dari 310 desa di 2018, sekarang sudah 17.203 desa yang statusnya mandiri. Desa tertinggal yang 2018 27.860 sekarang menjadi 6.100. Masih harus diturunkan terus, tapi ini adalah sesuatu yang positif di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada kelompok masyarakat yang rentan, daerah yang masih tertinggal, dan kelompok masyarakat miskin. Kalau tadi kita bicara tentang consumption, kita bicara investasi. Investasi kita masih cukup kuat, baik ditopang oleh PMA maupun PMDN dan juga dari perbankan. Kalau kita lihat growth dari investasi masih perlu didorong, tapi kita selalu relatif konstan di sekitar 4,4. Tapi tentunya bisa diakselerasi untuk bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi. Investasi yang kuat ini didorong oleh PMA dan PMDN. Kita lihat dari 11 triliun sudah naik lebih dari 2 kali lipat, terutama periode pasca krisis COVID. Jadi ini udah doubling dalam terutama 3-4 tahun terakhir. Kredit bank juga sudah mulai growing untuk total credit growth yang sekarang ini tumbuh di 11,5. Kredit investasi bahkan tumbuh lebih tinggi di 13,9 dan kredit modal kerja yang tumbuh 10,9. Double digit growth dari banking sektor maupun dari PMA PMDN. Ini menciptakan capital yang tertanam dan menimbulkan growth. Nah, sekarang kita lihat beberapa hasil dari tadi kebijakan fiskal maupun kebijakan ekonomi secara umum di bawah Pak Menko Perekonomian dan Marinvest. Bagaimana dia menciptakan hasil. Anggaran pendidikan selama 2015-2023 tadi disampaikan Bapak Presiden 4.006,1 triliun. Dan sudah meningkatkan dari jumlah sekolah dan ini nanti di era Pak Prabowo akan diadres isu mengenai kualitas sekolahnya. Jumlah sekolahnya meningkat, angka partisipasi kasar perguruan tinggi naik. Ini termasuk salah satu indikator mau menjadi negara maju adalah ya jumlah orang yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Prevalensi stunting turun, jumlah rumah sakit umum naik, nanti Bapak Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan bisa menyampaikan, dan jumlah puskesmas juga naik. Ini artinya akses kepada kesehatan selain dari sisi biaya kayak PBI ditanggung, tapi juga lokasi dan juga akses kepada pendidikan, terutama kelompok yang paling vulnerable.
Perlindungan sosial, tadi jumlah perlindungan sosial itu 3.127 triliun. Dan itu mampu menurunkan angka kemiskinan. Jangan lupa angka kemiskinan sedikit melonjak pada saat COVID dan oleh karena itu kita kembali menurunkan. Tadi Gini koefisien menurun dari 0,4 kita sekarang di 0,379. Pengangguran juga menurun seperti yang tadi disampaikan. Dan anggaran untuk infrastruktur yang sudah kita gelontorkan 3.167,4 triliun itu meningkatkan jumlah jalan yang tol maupun yang bukan tol. Belum termasuk irigasi jembatan yang tadi telah disampaikan. Nah, APBN terus mendukung tadi pembangunan. Tapi APBN dan fiskal sebagai instrumen terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, dan sustainable. Kinerja APBN ini pada saat mengalami tekanan kemudian harus recover. Dan sekarang kita sudah lihat membaik lagi. Dari sisi penerimaan revenue APBN pendapatan per GDP sudah mulai meningkat lagi walaupun terjadi gelombang kadang-kadang komoditas boom atau terjadi beberapa shock. Rasio utang kita menurun tadi disampaikan oleh Bapak Presiden termasuk yang terendah di dalam G20 maupun ASEAN. Dan defisit kita relatif terjaga, bahkan Indonesia income trap. Dan untuk itu kita butuh mengakselerasi growth hingga 6 hingga bahkan 8%. Ini artinya pemerintah harus terus fokus untuk meng-create momentum pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas. Karena kalau growth bisa sesaat tinggi tapi kemudian tidak sustainable dan tidak stable. Dan untuk 2045 dengan aspirasi untuk mencapai high income country, jumlah penduduk kita dengan demographic growth yang sekarang ini diperkirakan mencapai 324 juta. 65% produktif, 70% adalah kelas menengah. Itu akan menjadi the size ekonomi kelima terbesar di dunia. Dan ini menimbulkan motor penggerak ekonomi dunia sendiri. Tapi untuk mencapai itu kita harus menciptakan terus nilai tambah dari setiap sektor. Manufaktur jelas, tapi juga pertanian dan jasa. Jadi komposisi dari manufaktur, pertanian, dan jasa harus terus ditingkatkan. Salah satu yang bisa meningkatkan value added dan productivity adalah kualitas dari tenaga kerja. Kalau kita lihat 2015 ke 2023, dengan jumlah tenaga kerja yang lulusan SMP ke bawah sudah mulai menurun di bawah 50%. Dan mulai banyak lebih dari SMA, SMK, dan bahkan universitas. Itu berarti quality-nya sudah mulai bergeser dalam waktu 10 tahun atau dalam hal ini less than 10 tahun, 8 tahun. Ini tren yang akan terus kita jaga untuk meningkatkan kualitas dari labor atau SDM kita. Makanya nanti dari sisi banyak strategi untuk meningkatkan productivity akan bertumpu pada pendidikan, pelatihan, teknologi, dan riset serta development. Hilirisasi dan revitalisasi industri kita telah memberikan suatu daya tahan pada saat ekonomi dunia bergoncang. Kita lihat 3 leading sektor di manufaktur yang punya potensi sangat besar, yaitu industri makanan minuman, logam dasar, ini yang hilirisasi dari pertambangan, dan industri kimia farmasi. 3 ini selalu identik nanti dengan manufacturing base ekonomi kita. Sedang sektor-sektor yang memang tertinggal karena sekarang shift dengan teknologi dan otomasi, dalam hal itu seperti tekstil, alas kaki, industri karet, ini perlu untuk ada semacam afirmasi agar mereka memiliki adjustment yang relatively smooth. Untuk itu, kita akan menggunakan insentif fiskal maupun fiscal tools. Entah itu melalui tadi belanja, membuka kawasan industri, apakah melalui subsidi, atau bahkan menggunakan insentif perpajakan dalam bentuk insentif fiskal. Insentif perpajakan seperti tax allowance maupun tax holiday. Ini agar kita bisa terus menjaga momentum industrialisasi yang berbasis pada nilai tambah tinggi. APBN 2025 didesain untuk menjaga transisi ini. Tema yang kami
terus konsultasikan dengan presiden terpilih dan maupun presiden yang saat ini Pak Jokowi adalah bahwa keberlanjutan, dan beliau berdua selalu berdiskusi, keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi. Namun APBN sebagai instrumen yang vital harus terus dijaga supaya dia terus menjadi instrumen yang bisa mendukung tadi keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi. Asumsi dasar ekonomi makro tadi telah dibacakan oleh Bapak Presiden, jadi saya bisa cepat saja. Growth di 5,2%. Memang dalam situasi yang tadi disampaikan Pak Menko, kita harapkan dengan interest rate mulai menurun, akan ada momentum growth, tapi yang tidak pasti adalah fragmentasi dan geopolitik, yang masih akan menimbulkan disruption, yang patternnya itu tidak pernah bisa terbaca secara mudah. Tapi inflasi kita menggunakan 2,5%, suku bunga SBN 10% di 7,1, itu dengan konservatif melihat volatilitas yang terjadi pada tahun ini. Nilai tukar di 16.100 rupiah per dolar, meskipun kita melihat sekarang sudah ada tanda kuat di bawah 16.000. Tapi kita membuat estimasi tentu bersama Bank Indonesia. Harga minyak diperkirakan di 82 dolar per barel, lifting minyak kita di 600.000 barel per hari, dan lifting gas di 1.005.000 barel per hari, equal minyak. Untuk berbagai indikator pembangunan, ini biasanya Pak Menteri Bappenas, kita sudah juga diskusi dan bicara dengan DPR, dan DPR aspirasinya sesuai dengan yang disampaikan di sini, tingkat kemiskinan diturunkan di 7,8, kemiskinan ekstrim harus mencapai 0%, rasio Gini di 0,379 hingga 0,382, pengangguran dijaga di 4,5 hingga 5%, indeks modal manusia di 0,56, nilai tukar petani 115 hingga 120, dan nilai tukar nelayan 105 hingga 108. Postur APBN kita dengan defisit 2,53%, pendapatan negara akan mencapai 2.996,9 triliun. 2.996,9 triliun. Kalau dibandingkan dengan tahun ini target 2.802,3 triliun. Tahun depan belanja negara mencapai 3.613,1 triliun. Tahun ini ada di 3.325,1 triliun. Kontribusi perpajakan mencapai 2.490,9 triliun. Ini untuk pajak saja sudah melewati 2.000 nanti pada tahun ini, tahun depan. Untuk penerimaan pajak dengan bea cukai mencapai 2.490,9. Kalau tahun ini 2.309,9 triliun. PNBP di 505,4 triliun, tahun ini 492. Belanja negara yang 3.613 triliun dibagi belanja pemerintah pusat 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah 919,9 triliun. Oleh karena itu posturnya defisit APBN di 2025 adalah di 616,2 triliun atau 2,53% dari GDP. Ini dalam hal ini pembiayaan adalah 616. Kalau kita lihat postur ini didesain dengan konsultasi supaya program-program prioritas bisa diakomodasi, diwadahi, dan mulai bisa dilaksanakan pada tahun pertama dari pemerintahan Presiden terpilih. Agenda tematik 2025 kalau kita lihat di sini, pendidikan 722,6 triliun. Yang mungkin perlu di sini dilihat, selain program yang meneruskan seperti peningkatan akses tadi, kualitas pendidikan dan menggunakan instrumen yang sama seperti PIP, KIP kuliah, BOS, BOP, PAUD, beasiswa termasuk LPDP,
juga pemberian makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Di pemerintahan presiden terpilih juga akan memfokuskan pada renovasi sekolah-sekolah, terutama kelas-kelas dan sekolah-sekolah yang buruk, dan pembangunan sekolah unggulan. Yang biru ini adalah yang berasal dari pemerintah baru untuk penekanan suatu program baru dan akselerasi untuk pendidikan. Kemudian untuk link and match dengan pasar tenaga kerja, apakah menggunakan pendidikan vokasi atau sertifikat, itu nanti sudah masuk di dalam anggaran dan sudah ada di dalam program yang ada. Faktor kedua adalah perlindungan sosial, 504,7 triliun. Selain untuk tadi perlindungan sosial yang sudah saya sampaikan seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP, kuliah, kita juga masukkan di sini adalah kartu kesejahteraan yang akan terus diintegrasikan. Yang disampaikan diperkuat, diperbaiki. Juga ada penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat, terutama karena kita antisipasi demografi yang mulai menua. Dan penguatan dari graduasi dan dari kemiskinan. Untuk infrastruktur yang mencapai 400,3 triliun, ini terutama infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Karena presiden terpilih fokus kepada ketahanan pangan, jadi untuk infrastruktur pertanian, jaringan irigasi, dan bendungan maupun sampai dengan kepada daerah nanti. Juga infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Kalau ini sudah diakselerasi zamannya Pak Budi Sadikin dan juga dari tempatnya Pak Nadiem dengan PUPR yang melakukan pembangunan. Penyediaan rumah murah menjadi salah satu hal yang akan ditingkatkan. Dan di dalam anggaran infra ini adalah untuk keberlanjutan IKN serta transformasi ekonomi, terutama untuk membuka daerah-daerah industri baru. Kesehatan akan mencapai 197,8, ini nanti Pak Menteri Kesehatan bisa menjelaskan untuk program-program apa saja. Ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian dari presiden terpilih dan oleh karena itu 124,4 triliun. Di sini selain apa yang sudah dilakukan oleh kementerian terkait juga untuk lumbung pangan, akses pembiayaan petani, dan penguatan cadangan pangan nasional. Dan terakhir hukum dan HAM, Hankam, 372,3 triliun. Ini untuk berbagai modernisasi alutsista kita, Alpa Hankam, penguatan TIK, dukungan dari industri strategis, dan kegiatan operasional hukum dan Hankam. Untuk program prioritas presiden terpilih makanan bergizi gratis yang 71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan oleh tim dari makanan bergizi gratis yang sekarang terus disempurnakan. Tujuannya adalah untuk menciptakan anak yang cerdas, tapi juga multiplier ekonomi di lokal juga akan ditekankan, yaitu UMKM-nya makin berdaya, dan ekonomi daerah bisa bergerak. Bapak Presiden terpilih meminta supaya revitalisasi sekolah ditekankan. Kami mengalokasikan 20,3 triliun untuk kualitas pendidikan, terutama bangunan ini, terutama pada bangunan. Karena begitu banyak ya, bangunan ada yang rusak berat, menengah, sedang. Jadi ini nanti akan dibuat menjadi prioritas bagi pemerintahan baru sehingga mereka bisa membuat target rehabilitasi dan perbaikan sekolah. Untuk tahun 2025, 22.000 sekolah umum dan keagamaan. Dan ini diharapkan juga menciptakan multiplier karena ini konstruksinya sederhana, bisa dilakukan oleh perusahaan konstruksi lokal. Kita mengharapkan ada dampak terhadap growth maupun terhadap penciptaan tenaga kerja hingga 178.000. Kemudian ketahanan pangan menjadi perhatian dari dari presiden terpilih. Kita mengalokasikan 124,4 triliun dari mulai sisi praproduksi, produksi, distribusi, pemasaran hingga di sisi konsumen, yaitu dari sisi makanan bergizi, kartu sembako maupun stabilitas harga.
Kalau kita lihat dari praproduksi, dari bantuan alat tangkap, subsidi pupuk, bantuan alat mesin, benih, baik pangan maupun ikan. Dari sisi produksi akan ada 3 food estate lokasinya di Kalteng, Sumut, dan NTT. Dan pencetakan sawah baru. Ini akan pengembangan kawasan padi, jagung, dan tadi infrastruktur seperti bendungan, jaringan. Distribusi, terutama untuk perbaikan jalan, akses supaya tidak menimbulkan harga yang bergejolak. Dan dari sisi pemasaran serta stabilisasi harga hingga tadi yang saya sampaikan konsumen. Kita juga akan memberikan melalui KUR UMKM terutama untuk UMKM maupun untuk petani. Ini yang sudah selalu dikoordinasikan dengan Pak Menko selama ini. Gerakan pangan murah di 39 lokasi akan dilakukan. Ini terutama pada saat biasanya masa-masa paceklik. Ketahanan energi adalah prioritas yang juga penting dari Presiden terpilih. Kami mengalokasikan dalam hal ini 421 triliun dari sisi untuk meningkatkan subsidi atau keterjangkauan maupun menjaga melalui berbagai instrumen fiskal agar produksi minyak dan gas meningkat. Waktu itu Menteri SDM minta supaya cost recovery 2017 melalui PP 27 diubah menjadi PP 53 dalam bentuk gross split dan rezim perpajakannya diubah. Kami selalu akan mendengar dan berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Teknis dan Menko untuk melihat bagaimana instrumen fiskal bisa bekerja dan mendorong berbagai produksi ketahanan energi ini dengan peningkatan lifting minyak dan gas. Renewable energy transition mechanism sudah diintroduce dan ini juga membutuhkan banyak instrumen fiskal untuk transformasi energi hijau. Jadi kita juga akan terus menggunakan melalui instrumen tadi, insentif fiskal, subsidi maupun berbagai belanja intervensi yang lain. Hilirisasi selain dari sisi tambang juga dari sisi sawit. Dan ini juga merupakan salah satu andalan dari Republik Indonesia. Kita akan menggunakan terus-menerus instrumen fiskal, pajak ekspor, tarif bea keluar, naik turun, dan penggunaan untuk B35 hingga bahkan sekarang akan B40 ya Pak ya, B40. Itu untuk stabilisasi harga maupun untuk terus mendorong hilirisasi maupun dari sisi renewable energy. APBN 2025 pendapatan negara akan mencapai 2.996,8 triliun, itu artinya naik 12,32%. Itu tax ratio naik 6,4% dari tahun ini. Dan kita akan terus melakukan yang disampaikan melalui Undang-Undang HPP, yaitu reform dari sisi legislasi peraturan, peningkatan tax ratio, pelaksanaan core tax system yang kita harapkan bisa mulai live akhir tahun ini, perbaikan CEISA, dan meningkatkan Simbara. Compatibility dengan digital dan sistem perpajakan global harus kita antisipasi, karena rezim pajak global ini menjadi sangat fokus dan menjadi perhatian banyak sekali negara-negara yang sekarang juga sedang berkontestasi politik. Reformasi untuk pengelolaan SDA dan barang milik negara juga diharapkan makin meningkatkan penerimaan non-pajak, bukan pajak. Dan pajak, bea cukai bisa juga dalam bentuk insentif. Tidak dipungut atau ditanggung pemerintah supaya bisa menciptakan insentif bagi sektor-sektor tertentu. Belanja pemerintah untuk pusat mencapai 2.693,2 triliun. Kalau teman-teman wartawan lihat, yang merah itu adalah belanja KL dan yang biru adalah belanja non-KL. Kenapa belanja KL-nya relatif lebih kecil, 976, dibandingkan tahun ini yang diperkira adalah 1090. Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement.
Makanya belanja KL relatifly, kecuali yang sudah dari presiden terpilih menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di retain di belanja non-KL yang makanya angkanya menjadi tinggi, yaitu 1.716,4 triliun. Ini nanti pada bulan Oktober untuk bisa dialokasikan dan biasanya nanti naik pada executing kementerian atau lembaga yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu. Entah itu makanan bergizi, entah itu hal lain seperti tadi perbaikan sekolah, dan hal-hal yang menjadi prioritas dari presiden terpilih. Belanja akan terus diakselerasi, efisiensi belanja terutama belanja barang dan operasional pemerintah harus terus ditingkatkan, belanja modal untuk bisa terus meningkatkan produktivitas dan subsidi serta perlindungan harus makin tepat sasaran seperti yang memang menjadi target dari pemerintahan presiden terpilih. Transfer ke daerah akan meningkat 919,9 triliun. Ini naik 7,3%. Namun tidak hanya levelnya, tapi sinergi harmonisasi dengan fiskal pusat daerah itu penting sekali. Dan kegiatan ini yang didanai oleh TKDD diharapkan mampu menciptakan growth dan kesejahteraan, well-being, serta membuat daerah itu makin konvergen. Artinya transfer itu yang untuk daerah yang miskin memang diberi dengan formula lebih banyak, ada afirmasi dibandingkan daerah yang memang sudah maju. Sehingga yang tertinggal bisa kemudian mengejar ketertinggalan. Kita berharap daerah juga meningkatkan kemampuan penerimaan pajak asli daerah, local taxing power, dan daerah juga mulai makin sophisticated untuk mengelola APBD-nya dengan pembiayaan inovatif. Sehingga mereka tidak 100% tergantung dari transfer saja. Subsidi kompensasi untuk tahun 2025 mencapai 525. Kalau kita lihat subsidi energi dan kompensasi 394,3 triliun. Dan subsidi non-energi 131,3. Kenaikan cukup tinggi pada subsidi non-energi di bawah tuh kelihatan naik. Itu terutama untuk tadi ketahanan pangan karena kita mengalokasikan hingga 9 juta ton pupuk subsidi. Ini kenaikan dari yang tadinya angkanya ada di 6 hingga 7 juta ton. Ini tentu perlu untuk tetap dijaga dari sisi ketepatan sasaran. Subsidi yang lain yang tetap LPG 3 kilo, solar, minyak tanah, dan subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan serta transisi energi akan dilakukan menggunakan anggaran untuk ketahanan energi ini. Kita juga memberikan yang subsidi non-energi ini untuk masyarakat berpendapatan rendah terutama untuk pembelian rumah. Ini yang kemarin menjadi salah satu isu untuk mengakselerasi 1 juta rumah untuk MBR dan untuk tahun depan mungkin akan ada target baru yang akan ditetapkan oleh pemerintahan presiden terpilih. KUR akan terus disediakan subsidi untuk bunganya baik untuk UMKM, petani, nelayan, dan kita juga masih menggunakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor pilihan. Kalau kemarin perumahan, otomotif itu nanti adalah presiden terpilih bisa menetapkan sektor mana yang akan menjadi sektor perhatian. Terakhir saya akan bicara tentang defisit. Tadi disampaikan defisit untuk 2025 adalah pada 2,53% dari GDP atau angkanya tadi 600 ya 2,53%, itu angkanya kayaknya salah deh. Oh ini keseimbangan primernya yang biru, hanya 63 ya. Dia nggak menyebutkan angkanya yang di depan tadi posturnya 616. Keseimbangan primer akan mengalami sedikit widening 63,3. Kita berharap ini akan bisa tetap dijaga dan makin mengecil. Defisit akan terus dijaga relatif pada level yang aman meskipun kadang bergerak karena situasi ekonomi terus dinamis. Pembiayaan dijaga terus prudent, inovatif dan produktif. So far kita dalam situasi yang relatif baik
di dalam guncangan tadi suku bunga naik, volatilitas exchange rate maupun capital flow, dan kenaikan yield di negara-negara maju. Kita juga menyediakan fiscal buffer seperti yang terjadi turbulensi dari mulai tahun 2022, 2023, dan 2024 ini ada fiscal buffer sehingga menyebabkan seolah-olah ekonomi kita relatif stabil walaupun tekanan terasa. Ini tidak membuat kita goyang atau menggelimpang seperti beberapa negara yang mengalami krisis fiskal yang kemudian menimbulkan krisis politik dan sosial. Peranan dari barang milik negara, Special Mission Vehicle, BUMN, Sovereign Wealth Fund seperti INA akan terus ditingkatkan untuk attracting financing yang inovatif tapi tetap prudent. Dan pembiayaan akan terus dilakukan untuk beberapa seperti MBR, UMKM, dan UMI. Jadi saya tutup APBN terus menjaga dan mendukung transisi politik ini secara smooth dan efektif. Kita terus fokus sesuai dengan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah tema keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi. APBN adalah instrumen yang merespons berbagai tantangan yang sering muncul, baik dalam bentuk shock absorber maupun counter cyclical, dan APBN dijaga kredibel, akuntabel, sehat, serta berkelanjutan. Demikian Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Bu Menteri Keuangan sudah menjelaskan